feel like I fought all my life for this. This one Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fira, penulis dan aku juga penulis dan episode main dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai suatu hal yang menjadi kali terjadi di dunia hiburan ya, yaitu namanya adalah perekrutan ya. Apa itu perekrutan? Jadi ibarat dari game Suikoden series, merekrut, jadi itu ibaratnya kalian merekrut semua karakter-karakter untuk berbuat pasukan. Tapi bagi merekrut di dunia hiburan itu menjadi mengumpulkan semua personality TV, baik itu aktris, aktor, musisi, dan juga presenter yang menjadi bagian dari personality TV negara masing-masing, terutama di Indonesia dan Malaysia. Kita membicarakan di Indonesia, mungkin kita tahu semenjak dari tahun 2023 ini menjadi tahun yang menjadi eranya baru setelah era TV digital. Para artis Indonesia memutuskan untuk bernomaden ya. Maksud bernomaden itu adalah berpindah tempat dari PH ke PH lain atau media penyiaran ke media penyiaran. Seperti contoh kita perhatikan baik-baik, kita pernah sering ngebayangin kok bisa ya beberapa artis Indonesia seperti misalnya satu sebutkan namanya adalah Rizky Nazar bisa main di MD Entertainment dan juga di Nemart. Itu karena beberapa alasannya bisa berpindah dari pihak satu maupun beda di beda manajemen, harus balik ke media penyiaran yang satu ke yang lain. Biasanya ini identik sekali. Kenapa? Dengan tujuan alasannya kata pernah bilang tuh untuk mencari popularitas. Karena beberapa komen sosial media mengatakan menyebutkan bahwa ada beberapa yang main FTV dari mega production house-nya seperti Mega Films bisa main di Cinemark. Oh ya, jadi kenapa bisa jadi seperti itu? Karena ingin mencari popularitas dan ketenaran di penyiaran yang lain. Jadi karena ada kemungkinan kalau misalnya kalau zaman sekarang ini kan sejak fenomena Ikatan Cinta pasti ada FTV ini bintangnya oleh pemain Ikatan Cinta pasti tayangkan lagi dong. Mungkin sering terjadi di media TV dan SCM. Nah, baru setelah itu untuk soal FTV yang berkonsepkan antologi. Jadi Africa Classic Film sebagai production house yang melahirkan rumah produksi sinetron FTV ini, sebenarnya kebanyakan tema story-nya adalah broken family. Ini mungkin merupakan yang sasaran yang sangat potensial di dunia pertelevisian Indonesia, karena kita tahu bahwa akibat dari penyimpangan sosial jadi di sekarang ini adalah ada kehadiran pelakor atau orang ketiga atau pebinor. Terus broken family karena rasa ingin menguasai harta dan warisan karena status kedudukan katanya. Biasanya tuh sendiri aman para pemeran mertua atau jadi orang tua itu bisa kasih mempertaruhkan nyawanya tersebut. Atau terlebih lagi ini kekerasan anak. Mungkin kekerasan anak ini FTV ini ada 10 tahun yang lalu ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu dua media penyiarannya itu SM itu kembali melakukan kolaborasi bersaing ketat dengan ketika produksi mereka yaitu MD Entertainment dan Mega Classic Films sama-sama menayangkan FTV yang bertemakan tentang broken home. Ini merupakan sesuatu yang sangat sasaran potensial untuk mensukseskan, bahwa ketika tekan kembali itu mendapatkan rating yang sangat buruk. Kenapa? Karena peran MNC dan SM itu pasti berbeda-beda ya. Berbeda-beda maksudnya karena kan sejak pasca meskipun misalnya anak-anak bos mereka sudah menikah di dunia kehidupan keluarga, tapi bagi pertelevisian itu menjadi masih sangat jadi sasaran yang sangat potensial untuk kenapa pengaruh FTV atau sinetron bertemakan rumah tangga itu jadi asal untuk ketimpangan, karena kita tahu hukumnya adalah dosa besar bagi suami atau istri yang mencelakai ke sebaliknya ya. Jadi kita tahu bahwa kasus KDRT dan perceraian itu menjadi sasaran yang sangat target akibat pengaruh di tayangan tersebut. Terlebih lagi ketika usia anak-anak. Usia anak itu kan akan merangsang apa yang kita tangkap dari tayangan tersebut. Namun tanpa kita sadari anak tersebut akibat pengaruh tayangan tersebut, anak tersebut menjadi sasaran perilaku tercela ya, seperti pembulian, perundungan, atau bahkan meniru kata-kata yang ada di dalam sinetron, yang menurut aku ya kata-kata itu sangat kasar ya. Jadi kita tahu bahwa akibat pengaruh tayangan tersebut mereka tersebut. Tapi ini kita bukan membahas ini loh. Jadi artis Indonesia itu sebenarnya menjadi popularitasnya seperti ingin sukses di FTV dan ini juga sukses. Ini semua karena pengaruh dari personal akibat karir tersebut itu bisa berkembang pesat ya. Selain itu juga bagaimana dengan nasib yang ada di film layar lebar ini kan juga menjadi satu target yang sangat beruntungkan bahwa production house yang satu bisa menjadikan film layar lebarnya. Seperti sejak tahun 2018 yang lalu, alias 5 tahun yang lalu itu, film trilogi Sidiran dan Sidul selalu menjadi sasaran tayangan di setiap hari momen spesial seperti saat momen lebaran, libur akhir tahun, ataupun bahkan hari pertelevisian nasional itu sangat. Jadi hari pertelevisian nasional itu merupakan sasaran yang sangat
potensial dan mereka tendensinya personality atau seperti itu. Misalnya trilogi, karena mereka beranggapan bahwa kedua film seri trilogi tersebut beranggap membosankan karena terlalu menganggap itu lebih spesial. Tapi kan tujuannya bukan hanya merugikan, tapi untuk ini guys, untuk membuktikan bahwa televisi Indonesia semakin berkembang dan naik kelas. Jadi kalau trilogi Sidan itu sudah tradisi lama sejak tahun 2018 yang lalu ya. Apalagi ketika saat pandemi, film lebarnya pun hanya terbatas sampai tahun 2019. Jadi kita tahu bahwa perekrutan ini bertujuan pada popularitas ya. Begitu juga dengan bukan hanya para aktor aktris, bagaimana dengan musisi? Musisi bertelevisi Indonesia itu sudah berkembang dari seiring berjalannya waktu. Mulai dari zamannya Evergreen, dari zaman 90-an, terus dari zaman musik Melayu berkembang. Tapi jujur banget di tahun 2000-an, budaya Melayu itu bukan hanya berbakat di dunia musik, tapi sinetron, tapi juga animasinya seperti Upin Ipin juga pasti akan ini menjadi menambah kesuksesan sebagai animasi paling masterpiece di dunia ya. Jadi terutama di Asia Tenggara setelah SpongeBob dan juga Doraemon. Oke. Tapi Upin Ipin juga selain sebagai ikon MNC Group juga menjadi sasaran target bahwa perkalian pengulangan iklan promo, misalnya promo Ramadan nih, setiap kali berulang itu sejak tahun 2020. Nah, tapi itu sering berkerikan. Jadi kenapa? Itu karena dinilai positif dari perekrutannya ya. Nah, pokok perekrutan di dunia perfilman pasti tahu bahwa filmnya sering menghadirkan bintang aktif tersebut. Misalnya untuk artis seniornya seperti The Iconic nih. Sebenarnya contoh lain dari perekrutan artis dari manajemen adalah persaingan ini, perekrutan misalnya dari pemain FTV yang pemain sana seperti Krishna Mukti Wibowo, Oka Sugawa, dulu kan pernah eksis di SCTV, akhirnya bisa memutuskan balik ke Indonesia karena beberapa alasan. Ya mungkin lah namanya juga perbedaan media penyiaran, pasti beda personality baik itu MNC TV ataupun MNC ataupun SCM. Nah kalau musisi nih, kita tahu bahwa setiap hari televisi nasional, musisi selalu menjadi memeriahkan momen terpenting, ikonik selalu menjadi penting dari penyelenggaraan konser hari nasional. Seperti kita ketahui bahwa di SM tuh sekarang punya musisi yang melahirkan di hasil pencarian bakat terutama dangdut. Ya sama seperti SM, MNC kan juga ada dangdut tapi beda persaing seperti di Academy All Stars, di Korpo All Stars, RSD All Stars atau Rising Star dan Indonesia All Stars dan KDI All Stars dan bintang Patura. Itu membuktikan bahwa musisi perekrutan artis sekolah itu bisa menjadi popularitas ya, terutama di acara penghargaan musik, misalnya musik dangdut nih. Pemenangnya pasti dilahirkan dari itu semua karena kan namanya juga berekrut seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ini musisi pop lain misalnya seperti musisi A-nya ada Dewa 19 dan Unity. Wah, kedua band tersebut jadi bagian dari SM media penyiar masing-masing. Jadi yang selalu meriahkan harapan kita kira tuh kalau kita sering lihat komen bahwa Noah tuh kan sudah lama menjabat di SCM sejak bahkan kan dari tahun 2003 juga fenomenal. Begitu juga Dewa 19. Ya dari sudah lama sejak tahun 2000-an Dewa 19 jadi artis ikonik bagi MNC. SCM MNC bernama MNC. Nah itulah namanya juga perekrutan artis media sepuh ke yang negeri yang lain. Dan yang terakhir di bidang presenter. Mungkin bidang presenter adalah orang yang sangat penting di dunia pertelevisian ya. Kita bisa melihat nama-nama seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, terus Olga Saputra, Dika Pratama. Itu kan yang keempat presenter itu kan memiliki bidang masing-masing. Namun di tahun 2020-an ya Raffi Ahmad tuh sudah menetap di SCM untuk melakukan kontrak ini namanya juga perekrut. Meskipun dia harus mengeluarkan rekrutan dari MNC. Tapi yang nggak pernah eksis selain MNC juga ada Transmedia juga. Nah begitu juga dengan MNC yang menetapkan sebagai presenter maupun dia harus bisa karena bisa sebagian harus melepas rekannya itu lebih ke merekrut ke SCM. Nah itulah namanya perekrutan artis Indonesia. Nah bagaimana dengan negara Malaysia? Di Malaysia ini kita ada 3 media penyiaran terbesar yaitu Astro, RTM, dan media Perhat. Contohnya seperti artis yang paling fenomenal ada Merky dan Anna Jobling. 2 artis Malaysia ini juga pernah saling merekrut, paling lama direkrut oleh media Prima sejak tahun 2022 lewat sinetron menurut Firdaus yang sekarang ini ada seri keduanya akan tayang bersamaan dengan hampir jauh berbeda dengan Bidadari Surgamu. Nah tapi kita tahu bahwa semenjak Bidadari Surgamu Bakata ini kita akan bahas soundtrack-nya. Soundtrack musisi dari sinetron Malaysia bisa beruntung sekali bisa mengisi sinetron Indonesia lagi. Yang kedua adalah Bidadari Surgamu yang merupakan film reunion dari Rizky Hasan dan Sabah Andrani. Jadi menurut teori ya, Rizky dan Sabah Andrani bertemukan pertama kali 6 tahun lalu di film Love Story 2 sebagai pasangan chemistry walaupun terbiasa sikat. Aku udah pernah sering kenapa sih seperti itu?
Ini karena pengaruh dari perekrutan artis itu terus menerus. Jadi terus menerus itu tuh artis Indonesia akan terus merekrut dari media penyiaran atau produsen satu ke yang lain. Begitu juga kalau kita ngebayangin Malaysia seperti agak berbeda sih. Malaysia jauh berbeda dengan Indonesia. Soundtrack Indonesia seperti Akal Malaikat yang pernah dulu didirikan sebagai kamar-kamar yang didirikan dari surgamu itu kenapa? Karena kita tahu nama Siti Nurhaliza itu sebagai penyanyi top teratas di Malaysia itu juga namanya fenomena di negara Asia dan termasuk di Indonesia. Bisa membanggakan diri pengisi soundtrack sinetron Negeri Serumpun, baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Nah, kita balik ke musik, bagaimana para musisi. Musisinya tidak pernah sekali mengalami perekrutan dari media penyiaran yang lain karena beralasan ingin dipercaya oleh musisi Malaysia ya. Seperti yang kita tahu bahwa musisi yang dilahirkan di Astro itu berasal semuanya dari pencarian bakat seperti Big Stage dan Vaganza. Itu agak sedikit merekrut karena alasan ingin mencari potensi di media prima berhad ya, yang bikin TV3, TV9 dan sebagainya. Oke, sekarang bagaimana dengan aktor film? Kita tahu bahwa perfilman di Indonesia, industri perfilman di Malaysia ini semakin naik berkembang dengan berjalannya waktu. Tapi kita baru-baru kali ini sudah diatur oleh LPF atau apa itu LPF? Lembaga Pelapis Film yang bertujuan untuk ya sama seperti KPI. Kalau di Indonesia kan punya KPI untuk mengatur tayangan agar tidak hal negatif ya. Tapi kita melahirkan bintang besar seperti Faizal Hussein, terus Toro Syamnur. Tapi kita tahu bahwa Toro Syamnur dan Deddy Miswar memiliki peranan yang sama ya. Peranan yang sama tidak bisa tapi perbedaannya tidak bisa saling merekrut karena keterbicaraan sama karena dia yang dilahirkan besar di SCM, terutama di CTV. Sedangkan Toro Syamnur itu bisa bermacam-macam guys. Di Astro bisa dan di Media Prima juga bisa. Karena kenapa? Acting Toro Syamnur dijuluki sebagai hero Malaya ya, seiring dengan Deddy Mizwar. Selain itu juga melahirkan bagaimana dengan presenter. Mungkin presenter ini juga pernah sering karena perekrutan untuk mencari popularitas ya, presenter Malaysia. Seperti contoh Awal Syari yang harus melepas rekrutnya dari TV3, bukan sih, tapi itu sementara untuk menjadi presenter di Astro ataupun di RTM. Begitu juga, tetapi terkecuali yang pendatang baru itu adalah bukan pendatang baru, Hasik Kusni. Jadi kan anak Mas MPB, jadi akhirnya tetapi itu namanya perekrutan artis Malaysia di Negeri Serumpun, artis Malaysia. Nah, jadi kesimpulannya dari kita tadi, tujuan perekrutan ini sebenarnya adalah bukan hanya sekedar untuk mencari popularitas di beberapa media penyiaran yang lain, tapi juga membuktikan bahwa kerjasama divisi program MNC seperti contoh misalnya MNC itu ada Haritanu Sudibjo, terus ada Sanyo Masuwisma, terus ada si DBT itu bekerja sama kooperasi bersama dengan Banadir Ahmad ataupun si Arsibi Ahmad. Oh ya, jadi detailnya ini, kesimpulan ini sangat ketat sekali. Kenapa? Keluarga Tanu Sudibjo dan Ahmad ini sudah lama mendidik kooperasi untuk menyaksikan programnya seperti kita ada beberapa acara press conference. Jadi kita pasangan suami istri yang sama kolaborat sama-sama mensukseskan program TV terutama di hasil seperti Piala Dunia ataupun di SEA Games dan lain sebagainya ya. Sementara di Malaysia ini juga akan bertindak jauh berbeda dengan media penyiarannya karena kita tahu bahwa Malaysia sebagai negara yang berbentuk kerajaan itu pasti akan bekerjasama dengan bentuk personalitinya masing-masing negara tersebut seperti yang kita rasakan oleh Asri Haji Namo Salah satu presenter tersukses di Malaysia yang setara dengan Raffi Ahmad dan juga sama-sama sultan meskipun dengan cara yang berbeda ya. Jadi itu aja sebenarnya saya bikin vlog ini cuma hanya sekedar buat kalian yang merasa kok bisa banyak bertanya-tanya kok bisa artis dari mantan SM bisa reuni di sinetron sebelumnya, itu kalian bisa pahami itu ya. Oke, itu pada kali ini juga bisa bermanfaat dan juga sudah follow sosial media aku, komen dan kesan aku di sini untuk memberitahu bagaimana pendapat kalian mengenai perekrutan artis Negeri Serumpun dari media penyiaran satu atau production house yang satu ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.